Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Anissa, NIM 19.16004, Prodi Tadris Matematika, mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika, dan dosen pengampu Andi Aras MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang kesulitan belajar matematika. Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya tentang apa sih itu kesulitan belajar matematika dan mengapa ada materi tentang kesulitan belajar matematika. Nah, sebelum jauh melangkah membahas materi tersebut, kita harus mengetahui poin-poin apa saja yang ada dalam materi kesulitan belajar matematika dan apa-apa saja yang akan dibahas dalam materi tersebut. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi kesulitan belajar matematika. Yang kedua, apa alasannya sehingga perlu belajar matematika. Yang ketiga, pendekatan dalam pengajaran matematika. Yang keempat, faktor mempengaruhi kesulitan belajar. Yang kelima, karakteristik anak kesulitan belajar matematika. Dan yang keenam, cara mengatasi kesulitan belajar matematika. Yang dibahas pertama yaitu definisi kesulitan belajar matematika. Menurut National Joint Committee for Learning Disabilities, yaitu kesulitan belajar adalah suatu batasan generik yang menunjuk pada suatu kelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan menggunakan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan di bidang matematika. Gangguan tersebut intrinsik dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem syaraf pusat. Sedangkan menurut Ascuri, kesulitan belajar adalah suatu gejala atau kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, serta kesulitan belajar tidak dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar matematika adalah segala bentuk kesulitan yang terkait dengan fungsi dan peran matematika serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang kedua adalah alasan perlunya belajar matematika. Nah, alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika merupakan sarana berpikir yang jelas dan logis. Dan yang kedua, sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari. Dan yang ketiga, sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman. Yang keempat, sarana untuk mengembangkan kreativitas. Dan yang kelima, sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Nah, itulah tadi alasan-alasan mengapa perlu belajar matematika. Pembahasan yang ketiga adalah pendekatan dalam pengajaran matematika. Nah, pendekatan dalam pengajaran matematika mempunyai beberapa tahap. Di antaranya yang pertama yaitu developmental learning sequence, di mana developmental learning sequence yaitu pendekatan urutan belajar yang bersifat pengembangan menekankan pada pengukuran kesiapan belajar siswa, penyediaan pengalaman dasar, dan keterampilan matematika prasyarat. Tahap yang kedua adalah mastery learning, di mana pada tahap ini pendekatan belajar tuntas yang menekankan pada pengajaran matematika melalui pembelajaran langsung dan terstruktur. Nah, mastery learning juga memiliki beberapa langkah-langkah. Di antaranya menentukan sasaran atau tujuan pembelajaran khusus yang dapat diukur dan diamati. Yang kedua, menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah yang sudah dikuasai oleh siswa. Serta yang keempat, mengurutkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan.
Tahap yang ketiga yaitu learning strategis, di mana pada tahap ini pendekatan strategis belajar yang memusatkan pada belajar matematika atau how to learn mathematics. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir adalah problem solving, di mana pada tahap ini pendekatan pemecahan masalah menekankan pada pengajaran untuk berpikir tentang cara memecahkan masalah atau cara menyelesaikan masalah. Pembahasan yang keempat yaitu faktor mempengaruhi kesulitan belajar matematika. Di sini ada beberapa pendapat mengenai faktor mempengaruhi kesulitan belajar matematika. Di antaranya ada pendapat dari Omer Hamalik. Nah, Omer Hamalik berpendapat bahwa faktor-faktor mempengaruhi kesulitan belajar matematika ada 4, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri. Yang dimaksud dengan faktor ini adalah faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri atau disebut juga dengan faktor intern. Yang kedua, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan. Nah, di sini hambatan terhadap kemajuan studi tidak saja bersumber dari diri siswa, akan tetapi juga bersumber dari sekolah atau lembaga. Yang ketiga, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga. Nah, kita ketahui bahwa sebagian besar waktu belajar siswa dilaksanakan di rumah. Karena aspek-aspek kehidupan dalam keluarga turut mempengaruhi kemajuan studi, bahkan mungkin juga dapat dikatakan menjadi faktor dominan untuk sukses di sekolah. Dan yang keempat, faktor-faktor yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak akan menghalangi kemajuan belajar pada anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, mereka membutuhkan anak-anak yang berpendidikan untuk kemajuan lingkungan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan setiap warga, akan semakin tinggi tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu dari Sudjono. Sudjono dalam Askuri mengklasifikasikan kesulitan belajar matematika yang difokuskan pada penyebabnya dibedakan atas 2, yaitu yang pertama faktor dasar umum dan yang kedua itu faktor dasar khusus. Faktor dasar umum adalah faktor secara umum menjadi penyebab kesulitan belajar siswa. Nah, faktor-faktor umum ini terdiri dari 5, di antaranya yang pertama, faktor fisiologis. Hasil penelitian Breker dan Bond dalam Askuri mengungkap adanya hubungan yang positif antara kesulitan belajar dengan faktor fisiologis. Misalnya, seorang yang pendengarannya lemah akan kesulitan dalam mengikuti penjelasan guru atau temannya. Yang kedua, faktor intelektual. Siswa yang mengalami kekurangan dalam daya abstraksi, generalisasi, dan kemampuan penalaran deduktif maupun induktif, serta kemampuan numeriknya akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika, karena kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kemampuan dasar yang menentukan keberhasilan dalam belajar matematika. Misalnya, siswa yang kesulitan memahami sifat komutatif dan sifat asosiatif dalam penjumlahan, maka siswa akan kesulitan menyelesaikan soal yang melibatkan hukum-hukum itu dalam penyelesaiannya. Yang ketiga, faktor pedagogik. Yang dimaksud dengan faktor pedagogik yaitu kesulitan yang disebabkan oleh guru. Misalnya yang pertama, guru tidak mampu memilih atau menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan pokok bahasan dan kedalaman materinya. Yang kedua, motivasi serta perhatian guru terhadap siswa itu kurang. Contoh yang ketiga yaitu cara pemberian motivasi yang kurang tepat, misalnya hukuman, membandingkan kemampuan individu siswa. Dan yang keempat, guru memperlakukan semua siswa secara sama. Yang kelima, suasana kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung cenderung kaku dan serius sehingga siswa kurang berani mengungkapkan pendapatnya. Yang keenam, variasi bahasa yang digunakan guru dalam menyampaikan suatu konsep kurang, sehingga jika siswa kesulitan menangkap penyampaian guru, maka akan timbul sikap negatif.
Yang keempat, faktor sarana dan cara belajar siswa. Kesulitan belajar matematika juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sarana belajar seperti literatur, alat-alat bantu visualisasi, dan ruang tempat belajar. Dan yang kelima, faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman, indah, dan sejuk akan membuat siswa menjadi bergairah untuk belajar. Sebaliknya, jika sekolah berada di dekat pusat-pusat keramaian seperti gedung bioskop, pusat perbelanjaan, terminal, bengkel yang mengeluarkan suara bising, atau pabrik, maka suasana belajar menjadi tidak nyaman. Akibatnya, aktivitas belajar siswa akan terganggu sehingga siswa akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Sedangkan faktor dasar khusus adalah faktor yang secara spesifik menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan melakukan aktivitas belajar. Nah, faktor-faktor khusus ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kesulitan menggunakan konsep. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa siswa telah memperoleh pembelajaran mengenai konsep tetapi belum menguasai dengan baik karena mungkin lupa sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, kurangnya keterampilan operasi aritmatika. Kesulitan siswa yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan operasional aritmatika merupakan kesulitan yang disebabkan oleh kekurangmampuan dalam mengoperasikan secara tepat kuantitas-kuantitas yang terdapat dalam soal. Operasi yang dimaksud meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, pecahan maupun desimal. Yang ketiga, kesulitan menyelesaikan soal cerita. Soal cerita adalah soal yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu cerita yang dapat dimengerti dan ditangkap secara matematis. Dapat juga dikatakan bahwa soal cerita merupakan pengungkapan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara matematis. Nah, kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan siswa memahami cerita itu, menetapkan besaran-besaran yang ada serta hubungannya sehingga diperoleh model matematika dan menyelesaikan model matematika tersebut secara matematika. Nah, itulah tadi beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika. Pembahasan yang kelima yaitu karakteristik anak kesulitan belajar matematika. Menurut Lerner, ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, yaitu yang pertama, adanya gangguan dalam hubungan keruangan. Konsep hubungan keruangan seperti atas bawah, puncak dasar, jauh dekat, tinggi rendah, depan belakang, akhir awal, umumnya telah dikuasai oleh anak sebelum masuk SD. Namun, bagi anak berkesulitan belajar matematika, memahami konsep-konsep tersebut mengalami kesulitan karena kurang berkomunikasi dan lingkungan sosial kurang mendukung. Selain itu juga adanya kondisi intrinsik yang diduga disfungsi otak. Karena adanya gangguan tersebut, mungkin anak tidak mampu merasakan jarak angka-angka dan garis bilangan atau penggaris. Dan mungkin anak tidak tahu bahwa angka 2 lebih dekat ke angka 3 daripada ke angka 8. Karakteristik yang kedua yaitu abnormalitas persepsi visual. Anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok. Misalnya, anak mengalami kesulitan dalam menjumlahkan 2 kelompok benda yang terdiri dari 3 dan 4 anggota. Nah, anak juga sering tidak mampu membedakan bentuk-bentuk geometri. Karakteristik yang ketiga yaitu asosiasi visual motor. Di sini anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat berhitung benda-benda secara berurutan. Misalnya anak mungkin baru memegang 2 benda tetapi dia mengucapkannya 4. Karakteristik yang keempat yaitu perseverasi. Nah, anak yang perhatiannya melekat pada suatu objek dalam jangka waktu relatif lama. Gangguan perhatian semacam itu disebut perseverasi.
Pada mulanya, anak dapat mengerjakan tugas dengan baik, tetapi lama-kelamaan perhatiannya melekat pada suatu objek saja. Karakteristik yang kelima adalah kesulitan mengenal dan memahami simbol. Di sini anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan dan mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika. Karakteristik yang keenam yaitu gangguan penghayatan tubuh. Anak berkesulitan belajar matematika juga sering menunjukkan adanya gangguan penghayatan tubuh atau body image. Nah, di sini anak sulit memahami hubungan bagian-bagian dari tubuhnya sendiri. Misalnya, jika disuruh menggambar tubuh, maka gambarnya itu tidak ada yang utuh. Karakteristik yang ketujuh adalah kesulitan dalam membaca dan bahasa. Nah, anak berkesulitan belajar matematika akan mengalami kesulitan dalam memecahkan soal-soal yang berbentuk cerita. Karakteristik yang kedelapan adalah skor PIQ jauh lebih rendah dari VIQ. Hasil tes inteligensi dengan menggunakan Wechsler Intelligence Scale for Children menunjukkan bahwa anak berkesulitan belajar matematika memiliki PIQ atau Performance Intelligence Quotient yang jauh lebih rendah daripada skor VIQ, Verbal Intelligence Quotient. Subtes verbal mencakup informasi, persamaan, aritmatika, perbendaharaan kata, dan pemahaman. Sedangkan subtes kinerja mencakup melengkapi gambar, menyusun balok, dan menyusun objek. Karakteristik anak kesulitan belajar matematika yang lain yaitu yang pertama, kurang fokus dalam mengikuti kegiatan belajar, terutama matematika. Yang kedua, malas dalam mengerjakan soal matematika. Yang ketiga, sulit melakukan proses matematika seperti menjumlah, mengurangi, perkalian, dan pembagian. Dan yang keempat, yaitu sulit memahami konsep hitungan angka atau urutan. Pembahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu cara mengatasi kesulitan belajar matematika. Pembelajaran matematika seringkali tidak terlepas dari kesulitan dan permasalahan yang merupakan fakta yang terjadi di lapangan, baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Nah, permasalahan atau kesulitan yang dihadapi siswa sangat sulit untuk dihindari. Namun, kita hanya dapat meminimalkan batas kesalahan atau permasalahan dengan cara antara lain. Yang pertama, dalam mengajarkan konsep, prinsip, atau keterampilan matematika, terutama pada tingkat sekolah menengah, diperlukan kemampuan guru untuk mengingatkan konsep, prinsip, serta keterampilan itu dengan pengalaman sehari-hari siswa yang diperoleh dari alam sekitarnya. Jika diperlukan, guru dapat menggunakan perumpamaan atau alat peraga yang mudah dijangkau dan murah serta secara tepat dapat menggambarkan situasi yang ada. Cara yang kedua yaitu guru melibatkan dalam membuat generalisasi. Guru menuntun siswa untuk mampu membuat kesimpulan berdasarkan sifat-sifat yang khas dari suatu situasi yang diberikan. Kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam diri siswa dalam membuat generalisasi perlu ditanggapi secara positif, sehingga siswa semakin terpacu untuk mampu memperoleh jawaban yang tepat. Cara yang ketiga, dalam pembelajaran matematika, guru hendaknya mampu menjelaskan konsep-konsep matematika kepada siswa dengan bahasa yang sederhana. Jika memang diperlukan, guru dapat menggunakan alat peraga matematika, karena dengan bantuan alat peraga yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan, konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Cara yang keempat atau cara yang terakhir yaitu dalam membantu mengatasi kesalahan yang dihadapi siswa dilakukan dengan pembelajaran remedial. Kesalahan dibedakan dalam dua hal, yaitu kesalahan konseptual atau kesalahan prosedural. Apabila terjadi kesalahan konseptual, dapat diatasi dengan cara mengajar kembali teori-teori atau rumus-rumus yang telah dipelajari.
Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan cara sebelumnya, sedangkan kesalahan prosedural diatasi dengan mencoba kembali soal-soal atau permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip yang telah dipelajari sebelumnya. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan cara sebelumnya. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.